ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, amin ya rabbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini ingin bertanya kepada gerombolan kadrun bodoh, ya, yang penjual-penjual agama, katanya mereka punya kunci surga. Gak masalah, mereka mau punya kunci surga kayak mau kunci apa kayak, mereka nggak pikirin, ya. Kemunculan Nyai kali ini ingin bertanya kepada mantan gubernur DKI. Itu adalah gubernur gagal yang bernama Anies Baswedan, ya. Kenapa Nyai bilang dia gubernur gagal? Karena di mata Nyai dia gagal menjadi seorang gubernur memimpin DKI selama 5 tahun. Dan itu pun kemenangannya hasil menjual ayat mayat dan menjual agama kunci surga yang dimainkan oleh para kadrun bodoh Khilafah HTI dan FPI. Dan Nyai juga ingin bertanya kepada Najwa Shihab. Sebenarnya Nyai udah lama ingin bertanya kepada Najwa, apa sih prestasinya Anies Baswedan? Kenapa sih Najwa nggak pernah sama sekali mengkritik kinerjanya gubernur DKI? Padahal selama ini kan Najwa ini terkenal sangat suka mengkritik kerja pemerintah, polisi, TNI, dan semua para menteri pun dikritik oleh Najwa. Tapi kenapa Najwa nggak mau mengkritik Anies Baswedan, kerjanya gubernur DKI Anies Baswedan? Kenapa Najwa, ada apa? Kasih tahu dong, Nyai kan juga pengen tahu, ya. Nah, lalu juga Nyai suka lihat kalau misalnya ada di tayangan, ya, coba beberapa kali Nyai perhatikan kalau misalnya narasumbernya, bintang tamunya tuh Anies Baswedan, tuh Nyai lihat body language-nya Najwa ini seperti salah tingkah gitu loh. Senangnya tuh beda gitu ya dengan dia menghadirkan narasumber lainnya. Cuman itu ya, itu Nyai cuman pengen tahu aja ada apa. Dan kenapa sih Najwa nggak mau sama sekali mengkritik, mengomentari kerjanya Anies Baswedan, terutama Formula E? Ada apa? Kan Najwa pinter, cerdas, ya kan? Nyai pengen tahu kenapa sih Najwa Shihab tidak mau mengomentari dan mengkritik kerja Anies Baswedan dan kasus Formula E. Ada apa Najwa? Ya, kalau Najwa Shihab bisa memberikan keterangan yang dapat memberikan sesuatu yang masuk akal di otak Nyai ini dan masuk logika Nyai, makanya akan angkat 2 jempol untuk Anies Baswedan. Sebelum jempol ini turun, makanya Nyai ginikan dulu, ya kan? Nah, kemunculan Nyai kali ini juga ingin bertanya kepada para pendukung Anies Baswedan yang katanya memiliki kunci surga. Kalau Nyai sih udah pasti masuk neraka, karena bukannya apa-apa. Nyai kalau masuk surga nanti itu kadrun yang kemarin teroris yang bunuh diri gitu ya, mereka tuh nggak bisa Nyai awasin gitu loh, ya kan? Jadi Nyai harus ada di neraka gitu loh, karena bukannya apa-apa. Nanti kalau misalnya Nyai tidak di neraka itu bahaya gitu loh. Makanya Nyai udah pasti masuk neraka deh. Nyai juga pemegang kunci neraka. Nah, Nyai ingin bertanya kepada Anies Baswedan atau kepada para pendukung Anies Baswedan, tolong tunjukin dong, udah berapa masjid selama Anies Baswedan menjadi gubernur yang dibikin oleh Anies Baswedan sendiri? Ya, udah ada berapa masjid yang dibangun di DKI? Ya, kan katanya Anies Baswedan ini gubernur seiman, ya kan? Gubernur bakal masuk surga gitu loh. Kita kalau milih Anies itu bakal masuk surga. Ini sebentar lagi nih ya, akan ada maklar surga, akan ada maklar agama, ya. Pokoknya gini nih, nanti narasi mereka akan menjual gini: dukung Anies Baswedan maka kalian akan masuk surga. Nah, yang nggak dukung Anies Baswedan masuk neraka. Nggak apa-apa, di neraka enak, ya kan? Banyak artis-artisnya juga, banyak, ada pejabat, ada koruptor, macam-macam. Pokoknya di neraka lengkap deh ya. Ada iblis, ada semua, ada di neraka. Nah, Nyai juga ingin mengatakan sedikit sebuah kutipan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat membenci orang yang suka menebar janji, ya. Karena orang yang suka menebar janji dan tidak ditepati itu adalah ciri orang yang munafik. Dan di dalam agama Islam, hal itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nerakanya paling bawah, di bawah neraka orang-orang pezina. Ingat itu, ya, ingat itu. Pahami itu ya, kepada para pendukung Anies Baswedan yang katanya cinta banget sama Anies Baswedan. Nyai cuma bertanya, sudah berapa masjidkah yang dibangun oleh Anies Baswedan selama dia menjadi gubernur DKI? Tolong sebutkan di mana aja dan kapan dibangunnya, dananya dari mana, ya? Dan pertanyaannya kenapa?
kalau memang Anies sudah bangun masjid, kenapa kadrun itu kalau misalnya itu dia suka sholatnya di JIS, sholatnya di jalan, ya? Kalau seumpamanya ada masjid yang dibangun oleh Anies Baswedan, tentu para kadrun yang berjilat hitam bercelana cingkrang itu ya, yang dia tidak akan sholat di jalan, dia tidak akan sholat di JIS gitu loh, ya kan? Harusnya bangga gitu loh, sholat di masjid yang telah dibangun oleh Anies Baswedan, gubernur seiman yang katanya bakal masuk surga kalau kita milih Anies, katanya. Ya, Aniesnya aja belum tentu masuk surga, masa pemilihnya bakal masuk surga? Cerdas dikit ya, jangan terlalu bodoh deh. Nah, itunya ingin mengatakan bahwa tolong ya para kadrun, para pendukung Anies Baswedan, sebelum kalian mencoblos atau memilih seseorang, lihatlah apakah orang ini suka menebar janji tapi tidak bisa menepati. Dan ciri orang yang suka menebar janji yang terlalu muluk-muluk, yang selalu banyak mengubarkan kata-kata muluk, itu adalah ciri orang yang munafik. Dan ciri orang munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Islam paham itu, orang Islam akan paham apabila Allah Subhanahu wa taala paling amat membenci orang munafik. Ya, Allah aja bisa membuat seorang pelacur masuk surga, tapi tidak untuk orang munafik. Oke, kepada para kadrun dan kepada para pendukung Anies Baswedan, Nyek pengen tahu berapa masjidkah yang telah dibangun oleh Anies Baswedan selama dia menjadi gubernur DKI? Tolong buktikan. Ya, Nyek tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.